Jadi di sana di Jerman itu eh, semua mahasiswa entah dia menggeluti bidang apa itu ikut kolokium, ya. Ikut kolokium jadi semacam seminar mingguan. Dia mengundang pakar-pakar dari seluruh Eropa untuk datang ke situ dan menyampaikan risetnya, ya. Macam-macam, nanti ada yang tentang biologi, tentang astronomi, astrofisik. Nah, saya seringkali agak, karena ya apa namanya, saya nggak interest gitu ya. Satu ketika ada bidang apa itu astrofisik atau apa, saya oh ini saya nggak berguna ini saya. Jadi, ya terus saya agak melipir gitu sama profesor, saya dicari, ini kamu di mana ini, ya ikut, dipaksa itu. Nah, dipaksa di sana masih ada paksaan gitu. Nah, ternyata kemudian ikut ini, ikut dulu itu ada, saya ikut workshop ya, semacam course gitu. Mungkin kalau kita namanya ada summer course gitu ya. Nah, itu seminggu. Judulnya itu apa ya? Judulnya itu pokoknya nggak menarik lah. Judulnya itu glass melting apa gitu-gitu. Jadi ini ternyata tentang vulkanologi. Nah, disitulah saya baru nyadar bahwa ilmu termodinamika yang selama ini saya anggap ini untuk apa gitu, ternyata dipakai di situ. Jadi termodinamika dipakai untuk mengetahui komposisi mineral, bahkan tidak hanya kantong magma ya yang hanya mungkin 5-10 kilo ya, tapi sampai ke mantel bumi. Mantel bumi kan bisa 30 kilo gitu, kalau di Indonesia rata-rata 31 kilo. Ya. Kemudian kalau di daerah yang pegunungan tinggi ya, pegunungan tinggi di Indonesia di daerah Papua, itu 80 kilo sana. Bisa, sorry, kalau Papua 5 kilo. Ya. Jadi posisi mantel itu sama dengan posisi ketinggian dari apa namanya topografinya ya, misalnya di Halmahera itu bisa sampai kedalamannya 80 kilo karena tinggi gunung Halmahera itu kan Halmahera gunung Himalaya, sorry, Himalaya di Nepal itu sekitar 8 kilo. Nah, yang terjadi dengan saya kemarin juga demikian ketika mencoba itu. Kemudian saya membaca kadang-kadang di gelombang sendiri, saya dulu belajar gelombang. Kebetulan kalau di geofisika ya terapannya sangat dekat karena kita belajar seismologi. Seismologi itu belajar tentang gelombang gempa, gelombang mekanik. Kemudian seismik, metode seismik untuk eksplorasi ya, itu sama, jadi gelombang mekanik yang berinteraksi dengan medium bumi. Jadi hampir no problem ya untuk gelombang. Tapi mungkin bagi teman-teman fisika juga masih menyisakan PR tadi gitu. Apa ini untuk apa gitu. Makanya saya kepikiran apa mungkin menarik kalau saya jadikan nanti case base. Saya ini kebetulan terus mencari materi yang bisa dijadikan case base, diantaranya mungkin tentang ultrasonografi. Ya, Anda mungkin pernah dengar. Ultrasonografi itu adalah satu teknik untuk mengimage bagian dalam tubuh menggunakan gelombang akustik, ya. Gelombang sound, ya, gelombang suara. Gelombang akustik dipancarkan dalam tubuh, kemudian dipantulkan. Nah, karakteristik pantulannya itu yang kemudian dibuat ya di apa namanya, diproses gitu untuk menjadi image. Ya. Biasanya dipakai untuk USG. USG kan singkatnya ultrasonograf. Untuk misalnya ada tumor atau benjolan gitu ya. Itu bisa gitu. Nah, saya kira seperti itu. Tapi nggak tahu nanti apakah itu menarik bagi Anda atau tidak. Karena menurut saya itu malah justru Anda mendapatkan semua. Anda untuk bisa mendapatkan itu. Kan di-challenge kan buat sebuah metodologi ya untuk menghasilkan image dari gelombang suara. Nah, itu kan Anda mikirnya harus panjang itu. Jadi memahami gelombang suara dulu, interaksi dengan medium kayak apa, kemudian untuk apa namanya teknik akuisisinya bagaimana. Ya. Karena tren ke depan tools ya apapun itu akan modelnya itu seperti ya tapi ini cuma bayangan saya ya, tapi mungkin demikian. Tools itu tinggal gabung-gabung gitu. Kita nggak perlu lagi membeli spesifik alat itu, ya, tapi cukup part-partnya saja. Tapi bisa dimanfaatkan untuk keperluan kita, tergantung apa keperluan kita. Misalnya sekarang sudah mulai seperti itu ya. Misal televisi, kalau dulu kan kita beli televisi ya alat untuk melihat siaran TV kan. Kalau sekarang sudah hampir orang nggak perlu beli televisi. Salah mengapa? Orang beli aja monitor gitu, monitor komputer misalnya yang gede gitu kan, sekalian untuk televisi bisa. Ya, tinggal saya ya kebetulan sudah ada. Kalau televisi kan mungkin
bentuknya sekarang sudah chip-chip sederhana yang itu juga ada di komputer, jadi nggak perlu alat tambahan. Kalau sebelum sekarang beberapa puluh tahun lalu masih pakai yang namanya ada semacam modul gitu yang nanti dia menangkap apa namanya gelombang elektromagnetik dari antena ya ke modul itu elektronik itu baru masuk ke komputer. Dulu namanya saya lupa. Saya dulu juga punya itu. Jadi nambah itu maka komputer kita itu jadi TV ya. Nah, ke depan akan seperti itu. Jadi kita nanti misalnya ultrasonograf atau USG, kita harus ke rumah sakit. Besok enggak, kita tinggal pakai HP aja. HP ini semua sudah lengkap. HP juga bisa memancarkan gelombang suara. Tinggal kita taruh saja. Kemudian nanti pakai komputer, jadi kasih kabel, ditaruh komputer, nanti ada program. Programnya juga, sekarang sudah ada programnya. Dalam MATLAB itu sudah ada. Jadi tools untuk ultrasonogram. Yang penting ada datanya. Data masuk, ke komputer, komputer sudah punya programnya, nanti langsung keluar di sini. Jadi komputer kita sudah seperti alat USG-nya dokter yang ada di rumah sakit. Ya. Jadi ke depan akan seperti itu saya lihat. Sehingga, nah kalian ini sebagai generasi yang besok akan hidup di sana, bayangan saya harus kita beri pengetahuan tentang itu, ya, sehingga nanti bisa menjadi apa ya berkontribusi lah di situ. Ya. Atau ada satu hal, kemarin saya challenge juga ke Pak Eko, dosen kimia, dosen fisika. Pak Eko, bisa nggak buat, kita kan belajar nanti setelah ini, minggu depan kan tentang Doppler ya, Doppler efek. Dulu kita cuma taunya sirine kalau datang itu frekuensinya beda, dan pada saat pergi. Padahal konstan kan frekuensi di mobilnya, tapi orang yang mendengar beda, nah itu Doppler. Ternyata, itu setelah saya belajar meteorologi, itu sangat penting banget untuk dipakai sebagai radar cuaca. Jadi untuk tahu kondisi atmosfer itu pakai Doppler itu, ya, Doppler effect itu. Jadi memancarkan gelombang radar, dimbalikkan. Nah karakteristik pantulannya itu nanti bisa tahu kondisi atmosfernya seperti apa. Atau yang sekarang lagi rame ya tilang elektronik itu kan dia bisa tahu kecepatan mobil pada saat melaju itu berapa. Nah itu juga dari Doppler effect sebetulnya. Kita nembak gelombang suara dipantulin, kemudian nah selisih pantulannya itu kan pada saat dia kena, jadi bukan selisihnya dalam waktu, tapi kita melihat frekuensinya, jadi menggunakan Doppler effect. So kita belajar itu. Jadi delta F itu nanti menentukan kecepatan. Nah yang seperti itu saya kira menarik, namanya case based tadi, sehingga nanti kita tidak hanya berhenti di teoretik saja, karena tren sekarang kita di MIPA sedang mengembangkan ya membuat slogan-slogan lah bahwa MIPA itu memberikan kontribusi nanti berupa inovasi, ya. Berupa inovasi-inovasi yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Ya. Kalau mau, karena kita setengahnya beli-beli, nggak apa, yang penting kita semangat. Oke, nah nah sayangnya dengan kemajuan teknologi itu kan orang sekarang juga sudah bisa melakukan apa ya semacam analisis gitu terkait dengan ya misalnya kuliah ini pun juga kalau dulu kan apa namanya misalnya tugas itu pada ngumpulin kan kita ya koreksi gitu ya kalau saya sih karena ingatnya bagus kadang-kadang ingat oh ini tadi kayaknya ada yang mirip-mirip ini nih jadi kadang-kadang oh, ini mirip dengan yang tadi jadi karena baru saja baca ya kalau sekarang tuh saya malah simple. Jadi kalau tugas itu seringkali kan kalau teman-teman dosen lain kan suruh tulis tangan untuk mengantisipasi biar tidak contek-contekan atau paling tidak kalaupun nyontek dia nulis gitu ya. Harapannya tetap dia baca dulu terus memahami dulu. Nah saya enggak, saya malah ketik saja, ketik pakai komputer. Karena saya punya program similarity checker ya. Jadi ngecek kemiripan. Kemiripan tuh tidak hanya dalam hal narasinya mirip, tapi juga font-fontnya itu dibandingin gitu. Jadi sehingga nanti ada yang sifatnya oh ini sama dengan ini gitu kan berapa persen gitu. Kemudian oh ini ada indikasi fontnya itu tidak seragam, ada pengubahan font di sini. Jadi dia tahu. Jadi ketika ada dokumen dia tahu di dalam proses pembuatannya ada font yang berbeda atau ada pengubahan font. Itu kan sering kita lakukan kalau kita copy dari
internet gitu kan, kita copy, paste, dicrik, kita di internet kan fontnya mungkin beda ya, tidak Times New Roman misalnya, atau Calibri, tapi format lain, Tahoma atau Verdana misalnya, kita kita copy paste, terus kita untuk menyesuaikan dengan format tulisan kita kan kita reformat. Nah itu tahu dia. Jadi ini ada perubahan font. Jadi ada indikasi dia ngopi dari somewhere. Ya. Nah saya enak aja. Jadi kalau ngoreksi sekarang, saya tinggal tak masukin itu semua tugas ada 100 ya 100. Nah nilai saya itu berdasarkan tapi nggak benar itu. Harusnya isinya ya. Cuman ya gitu saya tuh sering udahlah ini sama saja ini ketahuan kalau yang nyontoh ya ini berarti nggak begitu paham gitu ya. Tapi kalau yang orisinal ya meskipun mungkin agak salah-salah dikit nggak apa-apa lah, tapi dia udah berusaha. Jadi saya buka kartu. Nggak apa, kira-kira itu. Jadi sekarang itu Anda nggak bisa selak ya istilahnya. Nggak usah, kalau dulu pura-pura baik gitu. Sekarang semua kelihatan. Tapi nggak apa, kita harus waspada ya. Kemarin kita ada kasus yang agak kurang mengenakan ya dengan dosen kita di kimia. Nah, yang seperti itu harapan saya juga menjadi pelajaran juga bahwa segala sesuatu tuh Anda melakukan apa tuh orang tahu. Ya. Termasuk, nah tadi kan saya bilang saya ngupload video, saya tahu yang melihat siapa, melihatnya berapa lama itu kan ada analitiknya ya. Ini yang jadi satu yang baru juga informasi mengenai data analitik. Ya, data analitik itu dari kalau dulu kan data-data itu ya dikumpulkan terus jadi dokumen atau jadi database gitu ya. Ya sudah itu saja dan untuk kebutuhan yang biasanya kadang-kadang overkill gitu. Jadi kita misalnya apa ya? Misalnya KTP yang sampai ke kita kalau buat KTP kan sampai ke iris sampai ke tunjuk apa namanya? Ini ya semuanya. Tapi yang dipakai itu nanti cuma NIK saja biasanya. Nama gitu ya. Atau ya informasi kependudukan yang basic ya. Tapi yang lain itu tidak. Padahal itu kan kalau dieksplor itu bisa nanti ya bisa jadi macam-macam lah. Kira-kira analisisnya nanti tergantung apa. Misalnya kalau saya misalnya nanti jualan ya, jualan barang ya. Barang apa? Misalnya saya lagi kepikiran jualan sarung, saya pengen jualan sarung. Nah, itu kan nanti saya bisa memanfaatkan database kependudukan itu untuk strategi pemasaran ya. Jadi misalnya ini dominannya ini orang 40 tahun ke atas, so berarti sarung tipe ini yang di daerah ini itu paling kemungkinan potensinya laku. Ini banyak yang 40 tahun ke bawah, oh berarti yang tipe ini. Jadi kira-kira bisa dimanfaatkan seperti itu. Itu namanya data analitik. Nah, kembali ke video intro gelombang week 8, ini saya upload tanggal 17, saya publish. Itu yang melihat baru 13 dari 70 mahasiswa. Jadi artinya ya sebagian kecil ya, itu pun juga ya, cek ini pun saya bisa lihat ini nih analytics. Kalau di YouTube kan kita ada analytics itu watch time. Oh ini sekarang sudah sorry ini average view 3 menit. Nah, jadi kalian melihat video saya itu dari yang melihat loh ya view-nya 11. Average view duration-nya itu hanya 22%. Artinya Anda nggak melihat sampai tuntas. Tapi hanya motong-motong. Padahal nggak ada iklan loh. Ada iklan lah nggak dilihat ya. Jadi semua bisa ketahuan gitu. Nggak perlu apa namanya. Ya semua bisa tahu lah. Jadi tapi nggak apa-apa. Saya tuh orang yang sangat percaya takdir ya. Anda nanti ya kalau Anda nanti ditakdirkan sukses ya sukses itu. Tapi ya kalau kita nggak tahu ya berusaha sih memang harus berusaha semaksimal mungkin ya. Kalian belajar yang bagus gitu kan sungguh-sungguh kuliah ya serius gitu ya. Atau cuma 1 jam ya saya paling lama kuliah 1 jam ini nanti ada saya ditunggu di teknik juga ada apa namanya rapat dengan dekanat teknik jadi saya mungkin nanti 8:30 harus sudah berangkat masih di rumah. Jadi ya ini hanya memotivasi ya teman-teman sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa. Saya nanti akan banyak memberikan challenge selain mungkin nanti memikirkan tadi ya mau case base atau ya tetap kayak gini. Harapannya nanti Anda bisa keren gitu. Anda bisa bagus banget menjadi pribadi fisika yang canggih. Ini saya izin share ya.
Sudah kelihatan ya? Jadi tadi intro, tapi di intro itu kan saya nantinya dilihat ya. Sudah kelihatan tuh ini slide saya? Sudah, Pak. Sudah. Jadi tentang konsep gelombang itu simple sebetulnya. Di situ kan saya buat video gelas tak duduk-duduk itu, ding 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 ding. Dan ini saya mengajari skill Anda bahwa sebetulnya saat ini itu ada tools untuk mengambil atau memisahkan antara video dan suaranya. Ya. Kemudian saya tunjukkan di MATLAB. Jadi begitu itu saya pakai HP itu saya rekam ya video, ada video kan ada gambar dan suara. Ting 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 itu kan yang kosong, kemudian nah di MATLAB saya pakai MATLAB. Anda kalau tarik nanti monggo, nanti ada yang koordinir kita sehari gitu atau diatur waktunya lah, saya bisa ngajari Anda basic MATLAB kalau mau di luar kuliah ini. Nah itu bisa diekstrak untuk memisahkan antara video dan suaranya. Gitu. Jadi kemarin kan pakai HP saya tak video, kemudian nah di MATLAB saya ambil suaranya saja kemarin ya, karena saya mau menunjukkan bahwa gelombang itu ya itu bisa kita ambil dalam bentuk data ya. Jadi data dalam konteks kita ya, dalam konteks fisika itu nanti kan kumpulan dari informasi berupa angka-angka ya. Jadi yang kita dengar sebagai suara ting 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 itu sebetulnya itu bisa kita jadikan angka-angka. Saya kemarin mungkin belum tuntas ya, tapi nanti maksudnya menunjukkannya cuma kemudian diekstrak jadi gambar gitu kan. Padahal gambar itu kan intinya sebetulnya adalah plot dari data. Jadi setiap grafik atau gambar di fisika itu tidak lain adalah plot dari data yang kita ambil di laboratorium misalnya. Nah termasuk kemarin yang seperti wiki-wiki itu kan itu suara kita itu, suara gelas itu ada bisa menjadi data, menjadi angka-angka. Nah kalau sudah jadi angka, kita sebagai fisika kan wah ini menarik ini. Analisisnya macam-macam, kita bisa berbicara tentang transformasi misalnya ke dalam domain frekuensi, kita bisa berbicara mengenai misalnya nanti maksimumnya berapa amplitude, kita bisa bicara mengenai fase gelombangnya, ya. banyak sekali. Dan masing-masing properti tadi, amplitudo, frekuensi, fase, itu dia akan memberikan informasi yang mungkin kita tidak mengira itu bisa dilakukan dengan cara tadi. Misalnya tadi di awal sudah saya sampaikan ultrasonogram. Ultrasonogram itu kan itu melihat pantulannya. Pantulan itu kan nanti dinyatakan dengan adanya amplitudo yang tinggi ya di antara amplitudo yang kecil. Kalau yang kecil itu mungkin noise gitu ya, atau getaran ya latar ya, getaran environment. Tapi begitu ada peak gitu, artinya ada sinyal di situ. Ada peak lagi, ada sinyal lagi. Nah, kalau sinyalnya itu kita ketahui, jadi pada saat saya berikan gelombang, ya, misalnya tadi kita bicara ultrasonogram. Jadi saya tahu waktu pada saat saya memancarkan gelombang sumber dan kapan saya menerima, saya bisa mendapatkan informasi waktu tiba kalau saya punya grafiknya, ya kan pada saat dia, karena gelombang itu kan fungsi waktu ya, kemarin saya tunjukkan ini time domain ya. Jadi saat ada apa peristiwa di situ, itu ada informasi dari parameter tadi, frekuensinya berapa, amplitude berapa, fasenya berapa. Belum lagi nanti misalnya pada aplikasi yang lain, banyak sekali. Tadi saya cerita Doppler effects, ya. Kemudian saya cerita tentang, mungkin kalau Anda suka astronomi, mengenai jarak bintang, ya, yang tidak mungkin diukur secara langsung, tapi bisa memanfaatkan karakteristik gelombangnya. Ya, besok kita akan bicara itu. Ya. Bagaimana saya bisa tahu kecepatan dari gerakan bintang yang sangat jauh berdasarkan gelombang. Ya. Oke, jadi ini masuk gelombang sferis ya, atau gelombang yang bentuknya kulit bola. Tapi ini mungkin agak mengulang video saya, tapi saya kira ini bagus banget. Saya melihat video ini. Perhatikan ya. Electromagnetic radiation. Meskipun elektromagnetik, tapi konsep gelombangnya. In waves, energy is transferred from one point to another without any net movement of matter. Waves in water are transverse waves,
in which the vibrations of the particles are perpendicular to the direction of propagation of the waves and take the form of crests and troughs. Here the medium is water. Sound waves are longitudinal waves in which the vibrations of the particles are parallel to the direction of the waves in the form of compressions and rarefactions. Here the medium is usually air. These are called mechanical waves because they require a medium to propagate. There is another type of wave called electromagnetic Ini radiation, besok kita belajar EM. abbreviated as EM radiation, that does not require any material medium to propagate. It can travel through empty space. Electromagnetic radiation is composed of oscillating electric and magnetic fields that are at right angles to each other and to the direction of Ya, ini besok. Tapi yang gelombang tadi ya, perhatikan yang kita dia masih ingat bahwa di video saya itu kan juga saya tunjukkan bahwa ternyata yang ting 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 itu tuh bentuknya kita gelombang suara. Bentuknya adalah gelombang sinusoid. Ya, kemarin saya tunjukkan. Meskipun harus saya filter dulu. Ya. Tapi sebetulnya ya itu sebenarnya utamanya itu. Karena kita tahu bahwa pada saat kita melakukan pengukuran itu pasti nanti masuk namanya gangguan atau noise ya, yang harus kita perhitungkan. Ya. Makanya ini juga akan saya akan saya emphasize gitu pada saat kita berbicara tentang data, karena data itu kadang-kadang ada faktor-faktor lain yang masuk di situ. Jadi nggak ideal. Ya. Misalnya ya ini gelombang kita kalau di fisika kan ideally bentuknya ini kan bentuk sinusoid ya, gelombang sinus ya. Meskipun ya kemarin kita tunjukkan bahwa kalau setelah saya filter ya dia sinusoid rapi, frekuensinya sama. Tapi pada saat kita mengambil data ya ada noise masuk, jadi bentuknya agak kasar gitu ya. Artinya ada gelombang dengan frekuensi lain yang masuk di situ. Tapi secara prinsip sembarang bentuk gelombang atau waveform bahasa Inggrisnya itu bisa dinyatakan dalam persamaan ini. Ya, sudah. Saya kira kemarin dari contoh itu jelas sekali gelombang suara, meskipun yang setelah saya isi air kemarin suaranya mungkin beda, tapi saya belum melihat. Tapi bentuknya pastikan itu nanti berupa sinusoid seperti itu. Nah, ini juga kemarin belajar transformasi Fourier kan, jadi sebenarnya sembarang bentuk gelombang itu nanti bisa direpresentasikan dalam fungsi sinus kosinus. Ya. Jadi istilahnya di NA-nya gelombang itu nanti fungsi sinus kosinus. Jadi kalau kita ekstrak gitu. Nah, komposisinya itu ya berdasarkan itu frekuensinya. Saya dulu pernah menganalogikan misalnya kayak masakan sama. Masakan itu sebenarnya komposisi dari bumbu-bumbu. Bumbu-bumbunya apa? Nah, itu Anda kalau di gelombang kan ada FFT. Nah, sekarang ini kita sedang membuat atau sedang ya merancang sebuah alat untuk bisa memisahkan rasa. Nah, ini masih ya untuk challenge Anda. Jangan dipikirkan gimana caranya. Kalau Anda bisa buat itu, besok itu nggak perlu koki, ya. Tapi pakai mesin. Anda punya masakan yang enak, ya. Anda beli dari warung yang Anda anggap itu enak banget. Anda cemplungi alat itu bisa deteksi. Ini komposisinya garam sekian gram untuk sekian kilo. Ini merica, ada ladanya, lada sama dengan merica. Ada tumbar misalnya ada. Semua deskripsinya lengkap banget. Tinggal Anda perintahkan komputer buat lagi yang sama, tet. Nah, dia nyampur sendiri. Ini juga kita sedang kemarin habis beli alat untuk bisa nano drop, jadi meneteskan liquid yang sangat kecil banget ya, bisa kita atur volumenya. Nah, kalau nanti punya itu untuk nyampur bumbu gitu ya, bumbunya kita udah punya liquidnya, bentuk liquid, terus nanti akan kita keluar sudah persis. Kira-kira masa depan akan seperti itu. Jadi nggak perlu lagi profesi koki, mungkin sudah nggak perlu lagi. Ya, orang nggak perlu nyicipi lagi, komputer sudah eksak, tinggal di sama gitu. Oh, ini sama rasanya. Ya. Ada kuantifikasinya. Ya. Nah, sekarang ya sudah bisa gelombang sudah bisa seperti itu. Makanya sekarang sudah mulai ada, misalnya kalau anak saya senang gitar, kalau gitar itu kan kadang di tuning gitu ya. Itu kan pakai HP sekarang tuningnya, tinggal ting, ada aplikasinya, ting 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 ting. Jadi nggak, kalau dulu kan insting itu, orang sudah ada otaknya, ada FFT-nya gitu, ada transformasi Fourier-nya, jadi bisa. Sekarang pakai aplikasi. Besok akan seperti itu.
Nah, ini nanti akan menjadi challenge kita ke depan. Ya. Dan semua tools itu, ya, sekali lagi semua tools itu nanti basic konsepnya fisika. Ya. Jadi banggalah Anda lihat di fisika ini, karena sebenarnya semua tools ya yang dipakai termasuk di engineering, di teknik itu ya fisika. Jadi tools yang dikembangkan oleh orang fisika itu biasanya lebih fundamental ya. Dibandingkan mungkin orang teknik, kadang dia mengambil, orang teknik kan bedanya dengan fisika, kalau kita kadang-kadang misalnya ada persamaan atau sebuah ekspresi hukum ya, itu kita cari detail ya. Kalau teknik enggak, kan sudah empirical, sudah jadi, kadang-kadang hanya empirical gitu ya. Padahal itu kadang-kadang penuh dengan pendekatan. Nah, pendekatannya apa yang tahu orang fisika ya. Orang fisika ya. Misalnya kalau saya pemodelan gelombang seismik ya, gelombang gempa bumi. Itu kan kita melihat ada simulasi bagus kan, orang teknik membuat simulasi gitu. Atau tsunami. Saya tahu bahwa itu tuh ada ketidakpastiannya. Yaitu pada saat saya mendekati persamaan diferensial di situ. Saya memotong deret Taylor hanya sampai orde 2, orde 3 ya. Saya tidak memakai keseluruhan orde itu. Jadi, nah yang tahu itu bahwa itu sebenarnya truncation ya, atau pemotongan fungsi, ada efek pada sisa ini yang tidak kita perhitungkan, sehingga ada kemungkinan misalnya amplitudo nanti ada errornya sedikit misalnya, atau ada ketidakpastiannya dan sebagainya. Itu yang tahu orang fisika. Karena nggak taunya ya kayak gitu seolah. Padahal itu ada ketidakpastian yang masuk di situ karena keterbatasan kita. Misalnya ya ini gelombangnya sebetulnya kalau orang fisika itu yang ting-ting-ting itu tahu bahwa itu ada nada utamanya yang paling besar, ada noise-nya. Tapi orang engineering dia taunya oh itu fungsi sinus ideal gitu kan. Dia membayangkan bahwa akan ada itu. Nah, disinilah sebetulnya kekuatan kita, dan ini kami sampaikan di awal ya, ada kuliah-kuliah awal ini agar nanti ke depan itu menjadi satu kebanggaan Anda untuk mengeksplorasi fenomena alam ini sehingga nanti bisa kita ya manfaatkan ya untuk membantu mempermudah kehidupan kita. Oke, apa ini persamaan ini ya. Jadi ini bentuk gelombang tadi saya sampaikan bahwa secara umum dinyatakan dalam fungsi sinus kosinus. Amplitudenya konstan ya, sepanjang waktu. Kemarin kita lihat juga relatif konstan untuk yang gelombang suara dengan nada yang sama. Nah, bentuk seperti ini, ya ini kan sebuah fungsi sinus, amplitudenya konstan, Q0 itu ya, kemudian Kx dikurangi omega T. Ini biasa disebut gelombang satu dimensi atau gelombang bidang. Nanti saya jelaskan. Jadi kenapa satu dimensi? Karena di sini kita melihat bahwa apa namanya spasial domainnya hanya di x ya. Kalau 3 dimensi nanti jadi psi x y z gitu, koma t. Nah, nanti ada komponen. Nah, nanti yang di minggu ini ada multidimensional wave ya. Nanti Anda tahu bukunya ya, buku yang kita pakai kan Akira Hirose, buku paling bagus tentang gelombang yang saya tahu gitu ya. Saya bandingin beberapa buku gelombang itu rata-rata agak berat gitu kita apa namanya baca itu. Tapi ini tuh enak banget ini. Ini penjelasannya sangat mudah ditangkap gitu ya. Contohnya juga kadang lebih membumi gitu dan baguslah pokoknya. Anda punyailah itu ya, sementara Anda belum bisa beli ya cari di internet, ada PDF-nya. Kalau saya beli kemarin dari Amazon. Mungkin di perpustakaan adanya yang sebelum ini yang seri apa ya, edisi pertama. Tapi isinya sama. Jadi nanti ada bacaan, mungkin saya nanti nggak akan sampai ke situ. Ambil konstan sepanjang waktu, ini disebut gelombang satu dimensi. Perhatikan di sini, ini adalah sebuah fungsi dalam ruang dan waktu, dalam X, sehingga satu dimensi tadi karena hanya dalam X saja, dan dalam T. Jadi bayangkanlah bahwa ini nanti itu akan ada, kalau kita gambar ya, gambar itu nanti akan tidak bisa serentak, hanya satu-satu. Jadi dalam T dulu, amplitudo versi T, sama amplitudo versi X. Ya. Amplitudo versus X. Ya.
kalau mau X sama T ya ini nanti jadi two dimensional graphics ya. Apalagi yang 3D nanti ya agak rumit lagi. Tapi banyak aplikasi. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan kalau ada waktu bagaimana kita bisa menggambar 3D image itu secara 3D. Biasanya kita membuat sayatan gitu ya, jadi hanya satu dia atau dua. Jadi perhatikan, ini kesimpulannya bahwa sembarang gelombang itu bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi sinusoid, frekuensi tunggal ini ya omega ya, amplitudenya sepanjang waktu sama ya. Nah, bentuk gelombang seperti ini nanti disebut dengan gelombang one dimensional atau kalau secara fisis itu nanti kita kenal sebagai plane wave atau gelombang bidang ya. Plane wave. Jadi nanti kalau nanti tiba-tiba anggap solusinya plane wave, nah, Anda ingat plane wave berarti fungsi sinus atau cosinus. Gitu ya. Oke, ini sekarang saya clear. Clear all drawing. Oke, ini gimana nih? Bisa clear all drawing. Bisa. Nah, saya kadang-kadang iseng ya. Kita kan dulu ini ya sering ditanyain, sering ditanyain kalau ini gelombangnya merambat kemana gitu kan. Ya saya cuma ingat kalau ini minus omega t dia ke kanan, kalau ini plus omega t dia ke kiri gitu. Nah ini dengan MATLAB Anda bisa nyoba, ini saya nyoba dengan MATLAB. Perhatikan ini kalau fungsinya ini terlalu kecil ya, tapi nanti Anda lihat. Ini saya kirim nanti slide-nya. A sin kx dikurangi 2bft. Ini minus, Anda perhatikan. Ini kan yang ke kanan ini sumbu T, yang ke atas ini X-nya. Jadi ini fungsi X. Tadi saya bilang kan kalau ini ada kalau menggambarkan satu-satu gitu ya. Tapi kita bisa menggambarkan sekaligus, tapi nanti jadi gambar dua dimensi. Kita melihatnya dua dimensi. Perhatikan ini secara X, dalam X itu dia ke kanan. Ya ini kan amplitudenya puncaknya di sini. Untuk X berikutnya di sini. Jadi gesernya kan ke sini atau puncaknya ke kanan. Nah, kalau ini positif, tak ganti positif, saya hitung lagi pakai MATLAB. Perhatikan puncaknya itu semakin X-nya gede, dia semakin ke kiri. Jadi bergeraknya ke kiri. Saya sebenarnya pengen menunjukkan ini kepada Anda, agar Anda menjadi lebih paham. Kadang-kadang kita kalau membaca rumus, itu ya orang beda-beda sih. Ada orang yang senang baca rumus. Ya. Ada yang senang, kalau saya sih karena agak senang komputasi. Itu saya kadang-kadang kalau baca rumus nggak begitu senang. Tapi saya melihat rumus senang, kemudian itu tak komputasikan. Jadi saya bisa melihat grafisnya kayak apa. Itu akan lebih mantap. Konsep saya jadi lebih mantap. Karena saya tahu itu tuh bentuknya kayak gitu. Ya. Nah, mungkin nanti kalau yang ada kecenderungan mirip dengan saya, kesukaannya agak ke komputasi ya nanti saya memberikan banyak contoh-contoh komputasinya sehingga Anda nanti bisa memudahkan Anda lah. Karena saat ini, kalau dulu kan zaman saya misalnya ada soal integral rangkap 3, variabelnya banyak banget, itu juga. Itu sulit gitu, kadang-kadang kita nggak tahu ini nyari di perpustakaan, di solusi-solusi buku-buku itu nggak ada juga gitu. Sekarang itu hidup Anda akan lebih mudah kalau Anda paham tools-nya. Ya, sekarang ada tools kalau yang saya kenal untuk penyelesaian persamaan analytics ya persamaan matematik atau fisika itu ada program namanya METO, ya. Ada namanya matematica tulisannya. Itu yang buat orang fisika juga, Stephen Wolfram. Itu orang fisika yang kemudian mengembangkan algoritma selular automata namanya. Dan salah satu terapannya adalah bisa untuk menyelesaikan persamaan yang kompleks ya. Yang katakanlah misalnya integral kan kalau numerik harus tertentu ya, ada batas atas, batas bawah. Tapi dia bisa integral tak tentu. Jadi nanti ada plus C-nya, ada konstantanya. Nah, ini Anda kalau bisa itu, hidup Anda mudah. Soal sesulit apapun, persamaan gelombang apapun ya, itu Anda bisa tahu jawaban.
Hidayah Zalban dia juga bisa untuk simplifying equation. Ya. Jadi persamaannya seolah-olah rumit, padahal sakjane mak kuning cuma simpel banget gitu. Itu dia bisa. Toolsnya banyak sekali. Anda silakan cari. Dan bagi students itu murah harganya. Dan kami punya komitmen di fakultas. Kebetulan saya sekarang pengurus di fakultas untuk menyediakan tools itu bagi mahasiswa seluas-luasnya. Tinggal Anda buat komunitas saja nanti, jangan perorangan ya. Tapi Pak saya pengen ini ada misalnya satu kelas ini butuh MATLAB misalnya. Nanti bilang ke fakultas atau ke saya nanti. Kemudian nanti akan kami fasilitasi. Ya. Kalau mau beli nggak apa-apa, ini murah sebenarnya. Ini sama stick Wagyu itu sama MATLAB ya murah. MATLAB ya. Stick Wagyu sekali makan ya MATLAB bisa setahun lisensinya. Jadi sekarang sudah murah. Matematika juga demikian. Sekarang mereka bersaing kok karena ada yang free ya. Yang free basisnya misalnya pakai Python atau Julia atau pakai sekarang ada program baru namanya saya lupa namanya. Igor atau apa. Jadi banyak banget di luar sana itu banyak sekali ya. Anda kalau ada waktu luangkan mungkin 1 jam atau 2 jam untuk pengayaan wawasan ya. Jadi jangan medsosan terus, medsosan oke ya, tapi luangkan untuk pengayaan itu dan Anda sedikit coba belajar itu ya. Di luar itu kuliah nggak perlu ya ikut kayak kuliah saya, mungkin saya sudah obsolete atau nggak mutu isinya, tapi Anda bisa ikut kuliah gelombang di MIT. Mereka punya online course ya. Atau saya suka yang Michigan University itu bagus-bagus juga dosennya. Ya. Bahkan lebih jelas gitu kalau memberikan deskripsi mata kuliah. Ya. Karena mereka orang yang memang punya multi talenta ya, jadi dosennya tuh memang ya kalau kita kayak saya kan dulu ya jadi dosen gitu. Kalau dia memang pintar, jadi misalnya saya punya teman di Paris di Prancis itu kalau dia ngajar itu dari 3 pendekatan, dari filosofinya dia jelaskan dulu. Kemudian dari aspek analitiknya dia bisa nurunin persamaan. Kemudian setelah itu aspek numerik ya, jadi numerik sama komputasinya. Jadi ya tadi saya bilang bahwa kadang-kadang mahasiswa ada yang senang analitik, senang menurunkan rumus gitu kan, yang rumit-rumit. Ada yang senang applied gitu. Itu biasa sejak zaman dulu di fisika ya gitu. Ada Faraday. Faraday itu nek kon ngerumus kayak aja salah dia. Michael Faraday orang yang sangat terkenal, sangat hebat, pionir dari penemu dinamo ya. Jadi yang mengubah mekanik menjadi listrik. Itu tuh nggak bisa persamaan matematik. Bahkan dia membuat hukum Faraday keliru. Saya sering kalau di kuliah bilang gitu. Ya. Apa namanya? D flux per dt itu. Salah itu karena arahnya dia nggak consider ya. Yang membenarkan muridnya Lenz itu nambahin minus di situ ya. Berbeda dengan Maxwell. Maxwell ahli matematik, dia nggak perlu melihat, nggak perlu mencoba eksperimen, dengan bermain dengan persamaan itu dia bisa menemukan ada gelombang yang akan merambat dengan kecepatan cahaya. Gelombang tadi. Jadi beda-beda passionnya, itu kita alamiah saja. Kalau saya nggak pernah memaksakan orang yang senang komputer dikonurunkan rumus atau orang yang senang menurunkan rumus konprogram itu ya memang nggak pada tempatnya. Tapi nanti berkolaborasi lah, itu yang ke depan akan sangat ya positif gitu ya, kolaborasi. Ada yang senang program, ada yang senang analitik, yang utek-utek persamaan sampai fundamental. Ada yang senang program, kalau sudah jadi solusi numerik tinggal diprogramkan. Jadi yang seperti itu akan sangat bagus sekali. Nah, ada luangkan waktu untuk itu, untuk mencoba belajar sendiri, kontemplasi, kuncinya itu agar Anda nanti punya kelebihan dibandingkan. Ini hampir 8:30, agak cepat saja ya. Ini mungkin nanti saya share materinya, dan di buku sebenarnya juga sudah dijelaskan cukup gamblang ya, tapi mungkin beberapa perlu saya emphasize. Ini conservation of energy conservation. Conservation itu artinya kelestarian ya, jadi lestari itu kan ada constraint ya, bukan kekal ya. Kadang kita kan sering dulu, saya masih ingat kalau di dulu sekolah ada hukum kekekalan energi. Sebenarnya jadi kan energi itu kekal ya. Padahal istilahnya sebenarnya bukan kekal ya, tapi conservation itu lestari. Lestari itu ada constraint, ada yang nggak mesti gitu ya. Ya bayangannya kelestarian hutan misalnya, hutan tuh kita jaga kelestariannya gitu. Ya bisa, tapi kan seringkali terganggu kan kelestarian. Kelestarian itu bisa terganggu, ada orang yang ngisruh gitu kan. Ya sekarang itu kan kita sebenarnya disuruh menjaga kelestarian alam. Ya. Tapi kita nggak merasa bahwa kita tuh merusak alam.
merusak alam. Dengan apa? Ya dengan aktivitas kita yang menggunakan mesin-mesin, transportasi, membakar hidrokarbon, membakar apa namanya BBM, batu bara, itu kan merusak, bukan merusak ya, tapi mengganggu kelestarian udara, atmosfer. Ya. Atmosfer sekarang jauh dengan atmosfer zaman dulu. Zaman dulu bersih sekali. Saya masih ingat dulu kalau hujan-hujan tuh nggak pusing. Kalau sekarang pusing karena atmosfernya udah mungkin agak kotor. Jadi yang kita kena ke kepala ini ada polutan juga gitu yang bikin pusing. Jadi, nah sekarang sedang ya banyak upaya untuk mengembalikan, tapi agak sulit. Tapi paling tidak semakin merusak gitu. Jadi mempertahankan agar tidak semakin rusak ya dengan kalau di Eropa kan ada Euro 4, Euro 5, sekarang udah Euro 5 bahan bakar. Jadi mesin itu harus standar Euro 5 kalau di sana ya. Kalau tidak mereka punya mekanisme untuk pajak yang lebih tinggi dan sebagainya. Ya. Di kita kadang nggak kepikiran seperti itu ya biasa aja gitu kan. Makanya nyervis mobil, motor, Anda punya motor itu sebagai upaya untuk menjaga kelestarian sebenarnya. Kalau enggak kan itu polutannya banyak gitu karena kotor, nah nanti mengganggu. Ya kira-kira seperti itu. Nah kita belum. Kalau di sana sudah bahkan ada upaya untuk memasukkan polutan itu, gas karbon itu ke dalam tanah. Ya. Karena asalnya kan pembakaran hidrokarbon ya dari minyak itu. Nah, minyak diambil, dibakar. Nah, sekarang polutannya akan dimasukkan ke reservoir bekas dulu minyak itu berada di reservoir. Jadi ini saya kira ini konsepnya bahwa dengan beberapa prinsip ya kelestarian energi kita terapkan di fenomena gelombang kita, maka ya kita bisa mendapatkan beberapa ya manfaat ya. Di antaranya ini kan kita berbicara tentang bahwa gelombang itu sebetulnya membawa energi. Jadi semua gelombang itu merambat ya membawa energi dan dihitung berdasarkan intensitas ini ya. Jadi persatuan luas, persatuan waktu ya. Intensitas satuannya watt per meter persegi. Jadi berapa watt per meter persegi itu nanti menyatakan berapa besar energi yang dibawa oleh gelombang tersebut. Jadi ini ada contohnya kalau yang tadi gelombang satu dimensi tadi itu intensitasnya adalah setengah. Rho V itu adalah densitas mediumnya dalam kilogram per meter kubik. Cw itu adalah wave velocity, omega frekuensinya dan amplitudenya. Jadi kalau saya punya sebuah persamaan gelombang ya, solusi persamaan gelombang ya, maka saya bisa menghitung intensitasnya. Karena saya tahu amplitude, saya tahu frekuensi, saya tahu kecepatannya. Saya tahu densitas mediumnya. Nah, ini berlaku sebaliknya ya. Ini yang nanti akan saya sampaikan sebagai konsep. Perhatikan. Jadi rumus ini I itu sebetulnya berlaku sebaliknya. Maksudnya kalau saya tahu I, maka nanti saya bisa tahu frekuensinya. Kalau densitas, kecepatan, dan amplitudenya saya tahu. Gitu ya. Atau kalau saya tahu I, saya bisa tahu rho mediumnya. Kalau saya tahu kecepatan, frekuensi, dan amplitudenya. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat persamaan ini harus komprehensif ya. Jadi artinya di situ kita bisa memandang secara kebalikannya. Ya. Karena kita ingatkan ini saya bisa ngitung rho-nya saya pindah ke ruas kiri atau yang sisa dari rho yang ini yang ruas kanan saya pindah ke ruas kiri ya. Nanti kita bisa tahu rho V sama dengan berapa atau JW sama dengan berapa. Itu dalam kenyataannya nanti seperti itu. Ya. Nah, beberapa konsep diantaranya kelestarian energi bahwa energi itu apa namanya pada gelombang yang amplitudenya itu konstan. Tadi kan kita melihat contoh dari gelombang amplitudenya konstan adalah 1D atau gelombang bidang. Maka dayanya akan konstan. Ya. Atau daya itu I dikalikan A, intensitas dikalikan luas penampang. Nah ini konsekuensinya banyak. Ini contohnya ini. Jadi kalau kita ingin gelombang kita itu lestari, maka saya harus memancarkannya pada sebuah tunnel. Nanti dia akan konstan. Aplikasinya banyaknya di kabel listrik harus. Kalau enggak ya nggak bisa. Ya. Atau kabelnya tidak homogen, nah nanti jadi terganggu. Ya. Kemudian kita bisa menghitung, ada contoh di buku itu mengukur intensitas suaranya berapa besar.
Jadi itu bisa kita hitung dengan konsep ini. Ya. Nanti Anda silahkan baca-baca sendiri. Kalau masih ada pertanyaan nanti silahkan di classroom kita ada ruang untuk diskusi, kita bisa diskusi di situ. Nah, ini konsep yang biasa dipakai untuk mekanika fluida, ini juga ternyata konsepnya bisa kita adopsi untuk di gelombang. Ya. Jadi dia karena intensitasnya atau dayanya konstan, ya I dikalikan A konstan, maka di sini akan ada ini yang disebut dengan through flow ini rapat arus yang berbeda pada saat dia melalui penampang yang lebih kecil. Ya. Jadi rapat arus itu adalah garis-garis ini, garis-garis. Ini sebenarnya hanya ilustrasi visual, tetapi dalam kenyataannya juga akan seperti ini. Kalau kita bisa melihat dalam skala makroskopis juga berarti akan kira-kira seperti ini. Nah, ini juga bisa dipakai untuk diterapkan di yang tidak harus bidang tapi yang spherical. Ya, kalau bidang kan lurus gitu kan muka gelombangnya. Kalau spherical dia seperti lingkaran ini yang konsentris. Ini juga bisa. Prinsipnya sama. Ya. Di situ ada contoh soal menghitung berapa desibel intensitas dari suara atau dari loudspeaker sampai jarak berapa gitu. Nah, itu terapannya banyak sekali untuk akustik ya. Sekarang di fisika UGM belum banyak yang menggeluti itu akustik ya. Ya beberapa ada Pak Mitrayana, Pak Ehsan itu dia mempelajari akustik ya untuk Pak Mitra untuk imaging ya, untuk imaging sama karakterisasi, kalau Pak Ehsan untuk Pak Ihsan itu punya mimpi bagus. Anda kalau mau belajar dengan Pak Ihsan itu mengubah mechanical energy ya dari suara itu menjadi listrik. Keren itu. Tapi masih dalam tahap. Jadi intinya bahwa amplitudo itu kalau yang spherical wave, ya spherical wave itu seiring jarak itu akan meluruh ya sebesar 1/r. Ya. Ini penjelasannya di buku. Kalau yang gelombang silinder, kalau spherical kan dia seperti kulit bola. Kalau silinder ya dia seperti kulit silinder. Ya. Yang sini konstan, yang ke arah Z-nya. Tapi yang ke arah radialnya dia seperti spherical ya. Itu seper akar rho. Ini nanti pembuktiannya ada di exercise-nya. Ini saya nggak akan detail ke situ. Kemudian ini hanya contoh persamaan gelombangnya ya untuk gelombang sferik seperti yang ada di persamaan 7.8. Yang silinder itu 7.9. Ini yang menyebabkan konsekuensinya tadi bahwa amplitudenya yang satu meluruh terhadap 1/r, R, yang satu 1/akar R. Ini menarik sebetulnya, tapi mungkin saya nggak bisa menjelaskan detail ya bahwa pada medium tak seragam, dan ini biasanya di alam kan mediumnya nggak seragam. Ya. Kalau dalam teori kita bisa anggapnya tali ya talinya homogen gitu ya. Tapi kenyataannya kan sulit membuat tali homogen. Ya. Apa yang terjadi kalau nggak seragam? Nggak seragam, ya gelombangnya amplitudenya beda-beda. Ya, misalnya ini contohnya yang tensionnya beda. Jadi ini contohnya ini, tali digantung. Tali digantung, itu kita tahu bahwa gaya tariknya beda. Jadi densitasnya itu beda sepanjang ini. Kalau tadi assume density-nya sama. Kalau densitasnya beda, apa yang terjadi? Maka amplitudenya akan berbeda. Nah, semakin dia ke bawah ini, itu semakin tinggi amplitudenya, semakin sempit lebarnya, ya, pulsanya. Konsep ini kita nggak menyangka bahwa ternyata menjadi konsep yang banyak dimanfaatkan oleh server, orang yang suka selancar itu. Jadi kenapa gelombang itu semakin mendekati garis pantai semakin tinggi? Ya penjelasannya fisika lagi. Penjelasannya karena ini. Seperti ini konsepnya. Meskipun ya dia kemudian kalau di analisis itu berhubungan dengan kemiringan ini, kemiringan bibir pantainya ini, ya, kemiringan dasar pantai. Persamaannya adalah, sudah selesai. Persamaannya ada di buku itu. Ya. Itu banyak di dijadikan ya dasar kenapa ada tsunami gitu ya. Tsunami itu kan awalnya di tengah laut itu nggak terlalu tinggi ya, tapi ketika mendekati pantai dia menjadi tinggi dan merusak. Nah, saya sebenarnya ingin menunjukkan, tapi mungkin Anda kalau mau lihat saja, saya dulu tahun 2017 jadi panitia Olimpiade Fisika Dunia, IPO, tahun 2017 di Jogja, itu
Dari sekian banyak itu kan ada lomba membuat soal, ya saya terpilih membuat soal. Salah satu soal yang saya buat ini tentang tsunami. Anda bisa lihat di situ. Jadi soalnya kenapa tsunami kok semakin tinggi gitu. Semakin itu dan ya ada solusinya di situ, Anda bisa cari. Ya. Baik, mohon maaf tadi saya sampaikan ini saya harus segera mengakhiri kuliah karena ada pertemuan dengan dekanat teknik ya, kita mau kerjasama dengan fakultas teknik dalam Tridharma yang mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita manfaatkan juga. Mohon maaf kalau ada kekurangan, nanti diskusi sekali lagi bisa kita lanjutkan di Google Classroom ya. Nanti sampai di kampus ini tak share ke Anda semua. Ya. Anda bisa pakai belajar atau ya Anda bisa belajar dari sumber yang lain. Ya. Yang penting bukunya Anda harus punya. Nanti saya tanya satu-satu bukunya Anda harus punya. Matur nuwun, mohon maaf, sampai ketemu minggu depan. Ya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.